ngulik-ngulik soal. Bentar dulu guys. Udah? Ya. Kamu kenapa udah? Aku migrain, Amel. Aku pusing. Pusing kenapa? Umurku sudah 20 tahun. Terus? Tidak punya duit 100 juta. Aku sepertinya terkena QLC. Apa tuh? Quarter life crisis. Hah? Iya, karena aku lihat 20 tahun udah punya rumah, udah punya mobil, sementara saya masih jalan kaki ke kantor. Sepertinya udah. Kamu butuh produk ini. Tidak dong. Jadi guys, hari Sepertinya ini dia butuh sponsor aja. kami butuh sponsor. Oke. Jadi hari ini kita bakal bahas apa itu quarter life crisis yang saat ini sedang dialami Udah. Itu lihat dia Gua masih migrain, bro. ya nggak perlu dipotong-potong juga dong. Nah, aku butuh solusi. Ya, tapi sebentar. Coba kita kulik dulu. Sebenarnya apa itu quarter life crisis? Nah iya, gua tanya sama lu kan. Kan kata orang kan quarter life crisis ini adalah krisis seperempat abad ya. Dimana katanya ada di umur tertentu yang ada tuntutannya gede, tapi gua nggak paham. Tapi kayaknya gua mengalami itu sih. Itu coba lu jelasin deh. Quarter life crisis itu adalah krisis yang kita alamin ya. Saat kita berusia sekitar 18 sampai dengan 30 tahun. Jadi itu tuh proses meranjak dari remaja ke dewasa. Saat kita mengalami masalah-masalah yang kata orang itu masalah orang dewasa. Seperti memberi makan anak. Bukan udah. Jadi ketika kamu takut kayak Akan masa depan gitu. Iya, takut sama masa depan kamu. Kamu bingung, kamu merasa cemas kira-kira pilihan aku itu benar atau enggak. Jadi kayak ketakutan kamu, kebimbangan kamu karena penyebabnya itu ketika melihat orang lain lebih sukses dari kamu, itu biasanya ada. Oh, bentar gini. Quarter life crisis ya. Ini gua agak nggak masuk akal nih, opini gua ya. Agak masuk akal. Kenapa? Katanya krisis seperempat abad. Berarti ngitungnya 100 tahun kan? Iya. Nah, sementara hidup manusia di Indonesia tuh yang gua tahu itu sampai 70 tahun cuman. Iya. Nah, kalau misalnya 70 kita bagi seperempatnya itu 17, bro. Iya. Sekitar 17. Berarti quarter life crisis kita di umur 17 tahun dong. Iya, quarter life crisis itu lebih ke istilah ya. Istilah di mana kita itu tadi antara 18 itu ya 17 18 sampai dengan 30 tahun. Jadi di umur itu tuh adalah umur yang rentan kita ngerasa kayak merasa kurang dari orang lain kayak Bisa gitu. kehilangan jati diri Iya, nggak? bisa. Iya, itu proses pencarian jati diri. Jadi di umur-umur itu tuh kita masih bingung kita mau jadi Jangan-jangan apa. saya ini perempuan. Itu contoh, tapi gue bersyukur jadi laki-laki anjir. Ya, kamu kan pernah jadi perempuan. Stop. Itu intermezzo lah. Jadi berarti menurut lu penyebabnya apa? Biasanya penyebab quarter life crisis itu udah yang pertama adalah media sosial. Banyak banget kamu lihat di Iya. media sosial itu ya kayak yang kamu bilang tadi, orang yang lebih sukses dari kamu. Iya. Tuntutan di mana definisi sukses itu adalah punya 100 juta di umur 20 tahun. Iya. Terus ngelihat orang lain kayak udah bisa naikin haji orang tuanya. Itu mulia anjir. Itu bikin ya kamu, sedangkan itu bikin kamu kayak ngerasa aduh mereka udah gini tapi aku belum bisa apa-apa kayak gitu. Itu ketakutan dalam diri ketika kamu kayak masa depan kamu itu Bakal suram gitu. iya, kayak kamu masih bingung arah jalan hidup kamu kemana. Itu salah satu tanda kalau kamu ngalamin quarter life crisis. Terus yang kedua adalah tuntutan masyarakat, tuntutan sosial. Tuntutan sosial ya. Ada tuh kita lagi apa sih silaturahmi lebaran ke rumah om tante, ditanya udah masuk kampus mana. Iya anjir. Ketika gua ngomong Politeknik Negeri Sudrajat, oh Unsri ya, apa jurusannya multimedia digital? Hah, bukan kedokteran ya gitu. Nggak masuk ITB ya, nggak masuk Iya, UI nggak ya. masuk ITB ya, nggak masuk UI ya, nggak masuk Oxford, Harvard atau jalur mandirinya Al Azhar ya. Iya, maksud gua tuh gini loh.
Kalau tuntutan sosial itu pasti ada. Cuman ada beberapa orang yang nanggapinya secara serius sehingga larinya ke mental. Iya. Ya. Tapi itu tuh kayak misalkan sudah terlalu sering ya dialamin, ya itu ganggu sih. Itu sebenarnya Ganggunya ganggu. maksudnya gimana nih? Ya kayak misalkan aku punya tante nih. Misalkan aku punya tante yang umurnya Misalkan atau emang punya tante nih? misalkan aku punya tante yang umurnya udah 28 tahun. Yeah. Itu tiap silaturahmi bareng keluarga ditanya kapan nikah. Ujung-ujungnya apa? Dia Enggak, umur lu berapa? aku 19. Bentar lagi 20 tahun. Kepala gua. Bentar lagi bentar lagi kan. Iya. Tapi balik ke tantenya tuh. Iya, balik lagi ke tante. Tantenya udah nikah? Tante itu kan misal. Oh, misal ya. Masih ada tante yang belum nikah tapi umurnya belum 28 tahun. Iya. Nah, ya itu ujung-ujungnya bikin dia kayak apa ya? Nggak mau gitu, males jadi ketemu keluarga lagi. Nanti takutnya ditanyain lagi. Terus dia jadi minder sendiri kan. Aduh, aku salah apa ya? Aku kurang apa ya? Kok sampai sekarang? Itu jadi kayak tuntutan. Iya, sampai sekarang aku masih migrain. Karena quarter life crisis. Gak, ini emang kampret banget ya. Ada influence dari sosial media itu yang paling gede menurut gua. Kenapa? Karena di sosial media orang semua pada pamer. Pada pamer gimana? Yang gua bilang tadi 20 tahun udah punya 100 juta. Itu dijadiin tuntutan. Dari sosial media larinya ke tuntutan sosial loh. Dan larinya ke sini. Dan sini. Ada yang sampai gila loh. Serius gua. Tapi kamu sendiri ngalamin nggak sih? Mungkin quarter life crisis itu nggak bisa self diagnose ya, nggak bisa self diagnose. Kita masih perlu ya konsultasi lagi sama psikolog dan lain-lain. Tapi kamu ngerasain nggak sih kayak tanda-tanda kayak gitu? Kamu pernah nggak ngalamin ketakutan akan masa depan kamu sendiri? Sampai sekarang sih. Sampai Nggak sekarang. gini. Gua merasa gua quarter life crisis, tapi gua nggak sampai ke mental gitu. Ketika lu udah merasa gini, orang-orang yang kena quarter life crisis itu adalah yang utamanya adalah ketika dia tidak merasa istilahnya masa depannya itu bakal cerah. Nah, gitu kan. Terus ketakutan yang luar biasa akan dia itu nggak sesukses orang lain. Dan yang paling menjengkelkan adalah 100 juta rupiah di umur 20 tahun. Itu kampret anjir. Itu jadi kayak ini ya, standar ya. Iya, standar. Orang standar. mana yang mau ngumpulin 100 juta dan 20 tahun? Bahkan orang yang berumur lebih 2 kali lipat dari itu belum tentu bisa ngumpulin segitu kan? Ya balik lagi, kita tuh punya timeline masing-masing. Kita tuh punya suksesnya masing-masing. Ada dari kita tuh yang kayak pendiri KFC. Iya ya. Dia umur 70-an ya, 60 berapa gitu? Tua baru sukses. Steve Jobs, Ya. Mark Zuckerberg, itu umur 20-an sih. Iya, tapi apa ya? Ya mereka punya timeline masing-masing. Ya, jadi gini, buat kalian yang merasa takut akan masa depan, percayalah bahwa kita sukses dalam takaran kita masing-masing. Nah, maksud gue tuh gini ya, takaran orang itu nggak bisa tok 100 juta. Ya. Ada orang yang merasa ketika dia udah dapat 1 juta pun dia udah sukses. Balik lagi ke definisi suksesnya apa? Iya, definisi sukses apa? Ya, standar sukses mereka apa? Jadi kayak standar sukses orang beda-beda kan. Nah, itu sih yang gua rasain ketika gua itu merasa gua nggak bisa nyapai 100 juta itu, tapi gua nggak sampai ke mental sih, karena gua yakin itu tadi kan, gua yakin bahwa gua punya timeline gua sendiri. Nah, menurut lo gimana cara ngatasinnya ini? Cara ngatasin quarter life crisis tadi yang pertama adalah percaya aja kalau kita punya timeline masing-masing. Itu. Jadi kayak oke, aku mungkin umur segini belum sukses, mungkin nanti. Atau ada juga yang udah sukses umurnya lebih cepet tapi ketika umur 40 dia jatuh lagi. Kita nggak tahu kan. Semua orang itu punya timelinenya masing-masing. Jadi percaya aja sama proses diri kita. Kayak podcast ini kan, apakah percaya aja sama proses. lu percaya nggak podcast ini bakal rame? Aku percaya sih podcast ini bakal besar. Amin. Tunggu ya. Kalau misalkan kalian udah nonton podcast ini ketika penontonnya masih 200-an, tunggu, kamu pasti akan bangga kalau podcast ini nanti penontonnya 5 juta. Keren lagi. Nah, itu sih. Berarti intinya adalah quarter life crisis itu sebenarnya ada, nyata kan? Nyata, tapi jangan sampai dibawa ke mental. Iya. Jadikan aja itu sebagai bahwa part of your life. Wow. Semua orang itu pasti bakal ngalamin krisis ini kok.
Iya, Ya. beneran. Ketika mereka merasa ada yang terbebani gitu kan. Nah tapi menurut lu ini part of quarter life crisis ini yang sering pamer bro. Gue benci orang-orang yang pamer itu. Gak gini loh. Gue bukan nyalain kalian bikin snap di depan setir, enggak. Tapi gue merasa lu tuh bikin itu tuh buat apa? Menurut lu buat apa? Mereka tuh snap depan setir gitu. Ya wajar kok orang bangga akan pencapaiannya. Padahal itu dibeliin sama bapaknya. Enggak. Oke, mereka itu dibeliin orang tuanya. Iya. Maksud aku yang pamer di pamer Depan setir, pencapaiannya. ya. Pamer akan pencapaiannya itu skip kita pamer di depan setir, kita fokus ke pamer akan pencapaian yang Dia nggak benar-benar mau. kita capai. Dia nggak mau depan setir bro. Dia nggak mau bahas-bahas setir-setir. Enggak, karena nanti bakal banyak yang kesinggung. Terus Orang nunjukin pencapaiannya gitu aja deh. self reward berarti. Iya, itu wajar aja. Tapi mereka mikir nggak kalau ada yang kesinggung? Ya gini, hidup itu adalah tentang bagaimana lu ngerespon, kamu ngerespon. Iya iya. Hidup itu tentang gimana kamu bereaksi terhadap suatu hal. Kalau misalnya biasa aja gue ngerasain berarti gue nggak harus ribet mikirin sampai ke sana. Iya, Iya, iya benar, gitu. benar. Jadi sebenarnya ya nggak masalah orang mau pamer mau apa, tinggal kamunya. Ya orang yang pamer beli Tesla di Tokopedia jam 3 pagi kan itu kampret memang. Karena disitulah letaknya awal mula ketika orang merasa gagal kalau bandinginnya sama dia Iya. gitu kan. Sebenarnya itu tadi balik lagi ke diri kita. Kamu bereaksi terhadap hal itu tuh gimana? Iya, Kalau jangan- misalkan kamu nganggapnya positif, ya itu bakal balik lagi ke respon positif ke diri kamu gitu kalau aku. Jadi nggak bisa nyalain orang yang pamer kenapa mereka pamer. Tinggal ya unfollow, nggak usah lihat lagi. Stop ngikutin hidup mereka. Fokus aja ke diri kamu. Tinggal gimana cara kamu ngembangin biar bisa kayak mereka. Entah itu kapan. Tetap aja fokus ke diri kamu Diri sendiri. kita sendiri. Gitu sih kalau aku. Baik, itu saja sih. Singkat saja ya. Soalnya kalau panjang-panjang tidak ada yang nonton. Jadi gua recap dikit adalah berarti nih gua mau kasih semangat boleh ke Boleh. Best People dan Can Do warga. Warga Can Warga Can Do dan Best People, Anda hebat. Ketika Anda merasa Anda gagal di quarter life crisis, ingatlah bahwa mereka yang sukses itu punya timeline. Mereka itu istilahnya punya perjuangan dan kita punya perjuangan kita sendiri. Ketika Anda merasa Anda gagal atau tidak sama dengan orang itu, percayalah, semuanya akan indah pada waktunya. Wow, Tio Niko 2021. Tapi kalau Anda hanya rebahan dan tidak melakukan apa-apa, sama saja. Lalu mengeluh, Pemerintah tidak memberikan bansos. hidup ini tidak adil. Hidup ini tidak adil. Itu udah tadi. Baik, buat kalian yang pengen dengerin audio experience kita bisa ke Apa ya? Spotify. Buat kalian yang pengen dengerin sambil tidur, sambil di mobil bisa ke Spotify kita ya. Linknya ada di deskripsi. Marah-marah mulu kerjaannya, mentang-mentang lagi depresi. Oh enggak depresi, mentang-mentang lagi mikir. Terus lanjut. Kita akan lanjut bahas ngurusin hal-hal yang lain. Tetap di ngurus. Ngulik serius. Bye.